Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Akibat curah hujan yang tinggi, Sungai Sedalir, Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan kembali meluap pada Sabtu 19 Februari sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Sistem Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan, Ihsanuddin, mengatakan curah hujan yang cukup deras sejak sore hingga malam membuat air Sungai Sedalir meluap. Alhasil, sebanyak 110 bangunan rumah yang ada di 10 desa terendam banjir. Tak hanya itu, fasilitas umum yang ikut terendam banjir, yakni ada mes sekolah 8 unit, puskesmas pembantu 1 unit, dan bangunan gereja 1 unit. Informasi lebih lengkapnya untuk update terkini bagaimana kondisi di sana pasca banjir ini. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis. Silakan Felis, laporan Anda. Baik Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat curah hujan yang tinggi Sungai Sedalir, Kecamatan Lumbis Hulu kembali meluap Sabtu pada tanggal 19 Februari lalu sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Sistem penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Tribuners, dapat saya laporkan akibat curah hujan yang tinggi Sungai Sedalir, Kecamatan Lumbis Hulu kembali meluap Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Sistem Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan, Ihsanuddin, mengatakan Sungai Sedalir meluap akibat curah hujan yang cukup deras 2 hari belakangan ini, sehingga sebanyak 110 bangunan rumah yang ada di 10 desa terendam banjir, dan juga fasilitas umumnya ikut terendam banjir. Ada mes sekolah 8 unit, puskesmas pembantu 1 unit, dan bangunan gereja 1 unit. Rumah wisata Desa Tuntu Libing hanyut juga, dermaga Desa Mamasin juga ikut hanyut. 1 unit perangkat wifi Desa Snibalu, Desa Mamasin, dan puskesmas pembantu terendam banjir. Sejauh ini memang tidak ada korban jiwa, namun sementara ada 113 kepala keluarga dan 292 jiwa ikut terdampak. Sebagai langkah awal, tim relawan bencana melakukan evakuasi warga ke daerah yang lebih tinggi, tepatnya di area gereja GKII Desa Taulumbis. Selain itu juga sebagian warga mengungsi ke pos Satgas Pamtas. Selain itu, warga di lokasi banjir sempat mengeluhkan lantaran tidak punya stok makanan karena banyak barang makanan dan obat-obatan ikut terendam banjir. Mengingat saat itu banjir terjadi tengah malam sehingga warga tidak lagi berpikir untuk menyelamatkan barang apapun. Tak hanya Sungai Sedalir, debit air sungai di Desa Mansalong, Lumbis, Pansiangan juga perlahan naik. Informasi terakhir yang dihimpun dari BPBD Nunukan, Sungai Desa Mansalong sempat naik dan ketinggian air memuncak hingga 9,15 meter dari batas normal air 7 meter. Jadi ada ketinggian sekitar 2,15 meter dari batas normal. Menurut Ihsan, ada belasan bangunan rumah dan fasilitas umum termasuk paskes yang hanyut dan 4 desa juga mengalami longsor. Namun informasi terakhir, debit air di Desa Mansalong itu sudah turun 1 meter, kini ketinggian air mencapai 8 meter dari dasar sungai. PLT Kepala BPBD Nunukan Muhammad Amin mengatakan aktivitas masyarakat di 2 kecamatan itu baik di Lumbis Hulu dan juga Lumbis Pansiangan kembali berjalan normal. Namun yang dikhawatirkan saat ini, debit air Sungai Sembakung bakal naik karena muaranya ada di sana. Dan saat ini diinformasikan warga bersama dengan pihak kecamatan mulai membersihkan endapan lumpur dan kotoran lainnya akibat banjir di beberapa titik yang sudah tidak tergenang air. Dan informasinya juga pihak BPBD melalui Camat Lumbis Hulu sudah menyalurkan bantuan logistik, namun bantuan logistik saat ini hanya untuk Lumbis Hulu, mengingat saat ini Amin masih mengkomunikasikan lebih dulu pasokan logistik yang ada di Lumbis Pansiangan apakah masih tersedia atau tidak. Untuk informasinya bahwa BPBD mengimbau kepada masyarakat di 2 kecamatan, utamanya yang tinggal di bantaran sungai, agar tetap waspada dengan potensi banjir susulan. Selain itu juga dia meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi membangun rumah di pinggir sungai. Demikian informasi yang sementara yang dapat saya sampaikan, laporkan saya dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Febrianus Felis, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.